Shalom, saya Bob Panjaitan. Saya rindu menjadi berkat bagi kita semua, menceritakan tentang apa kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak sebenarnya cerita kebesaran, kasih, anugerah, dan berbagai janji-janji Tuhan kalau kita baca di dalam Alkitab. Ada banyak sekali, dari Kejadian sampai Wahyu, menceritakan bagaimana Allah itu sangat mencintai kita. Bagaimana Allah menciptakan kita, memelihara kita, dan menyelamatkan kita. Di samping buku cerita tentang isi Alkitab, ada banyak juga kejadian-kejadian yang kita cermati dalam kehidupan kita, yang bisa menceritakan bagaimana tangan Tuhan memimpin kita, melindungi kita, bahkan melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Ya, saya ingin menceritakan sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan boleh menjadi inspirasi dan menjadi introspeksi bagi saudara-saudara sekalian di dalam kejadian-kejadian dalam kehidupan. Satu saat setelah saya menikah, Tuhan memberikan janin dalam kehidupan kehamilan istri saya. Saya ingat saya menikah bulan Januari dan bulan Desember, dan pada bulan Januari istri saya sudah hamil. Tentu kehamilan ini membuat sesuatu yang menggembirakan, baik bagi saya pribadi, bagi keluarga besar, baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Kejadian ini saya yakinin sebelum kami menikah, saya sudah menyediakan diri kepada Tuhan untuk berserah kepada Dia. Dan saya minta kepada Dia adalah seorang anak laki-laki. Bahkan sebelum menikah, saya sudah menyimpan nama itu. Saya siapkan namanya Daniel. Ya, saya terinspirasi akan cerita Daniel, bagaimana Daniel menuruti kehendak Tuhan untuk tidak menajiskan dirinya di dalam segala pergumulan. Singkat cerita, di dalam perjalanan pernikahan ini, pada bulan Januari istri saya hamil, tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Mulai bulan Februari terjadi flek. Ya, flek ini sebenarnya mungkin karena capek, mungkin karena stres atau apa, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi demikianlah, hampir setiap bulan 2 kali flek. Artinya saudara-saudara, di dalam setiap 2 minggu terjadi flek, dan setiap flek saya harus membawa dia ke rumah sakit. Setiap di USG, harap-harap cemas, saudara. Bagaimana anak ini akan lahir dengan sehat dan tanpa cacat. Kesedihan mulai muncul dan keraguan mulai muncul. Ya, keluarga selalu bertanya kepada saya, bagaimana? Kenapa istri saya selalu flek? Ya, saya sudah mengingatkan istri saya untuk tidak terlalu banyak bergerak. Tentu kehadiran atau kelahiran anak pertama adalah sesuatu yang indah bagi keluarga yang baru dibentuk. Bayangkan, dari bulan Februari sampai kelahiran dia bulan 9, artinya setiap sebulan 2 kali, artinya setiap 2 minggu saya harus ke rumah sakit. Dan ini berulang-ulang. Dan satu saat dokter mengatakan, sekiranya ini terjadi lagi flek, maka dengan mohon maaf, dokter akan mencabut, atau dengan kata lain, istilah kedokterannya saya lupa, tapi harus digugurkan, karena bayi akan lahir dalam keadaan cacat. Bayangkan dalam kondisi seperti ini, kelahiran anak yang sudah dinanti-nantikan harus berakhir dengan keguguran. Ya, tidak ada tempat lain selain lari kepada Tuhan. Saat itu memang saya bergumul, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa dosa saya? Saya mulai mengintrospeksi diri saya. Apa yang terjadi? Saya akhirnya melakukan berdoa, dan sama istri juga berdoa. Tuhan, kehendak-Mu jadi. Saya ingin menceritakan sebelum saya menikah, saya sengaja datang kepada om saya, yaitu kakak dari ibu saya,
seorang pastor, untuk mendoakan kelahiran ini. Jadi sebenarnya kehamilan dari istri saya ini adalah penuh dengan doa. Ya, semenjak kami menikah, lalu setelah kami menikah, kami datang ke pendeta yang kami anggap semasi keluarga juga untuk mendoakannya. Ya, selalu berdoa. Tapi apa? Kok berdoa tapi jawabannya seperti ini? Kejadiannya seperti sini. Keraguan mulai timbul. Tapi saat dokter mengatakan, saudara, kalau istri saudara kembali flek, mohon maaf, maka bayi ini akan digugurkan. Saya berdoa terus. Saya teringat kepada satu tulisan di dalam Mazmur. Kita boleh buka di dalam buku Mazmur, yang tercatat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Ya. Saya rindu akan membagi satu ayat ini, karena ini menjadi ayat yang menjadi kekuatan bagi saya pada saat itu. Karena saya tidak mempunyai tempat ke kiri atau ke kanan, ke saudara atau ke siapapun juga. Bahkan ke dokter pun saya tidak menganggap itu sesuatu yang boleh menjadi jawaban di dalam persoalan ini. Hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Ya. Saya ingat tulisan Raja Daud yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya coba membacakannya, dan kalau Anda mempunyai Alkitab di rumah, boleh juga buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Tapi kita harus percaya kepadanya. Kenapa kita harus percaya kepadanya? Di dalam penyerahan total, dibutuhkan kepercayaan kepada satu sumber kekuatan, yaitu Tuhan Halik semesta alam. Kalau kita mengingat dan mengenal Tuhan dalam tulisan-tulisan yang terdapat dalam Alkitab, Allah itu yang penuh kasih, itu yang mempunyai keajaiban yang begitu besar, menciptakan, memelihara, dan mujizat-mujizat yang Dia perlakukan. Apalah persoalan yang saya hadapi ini? Ya, apa? Hanya karena istri saya yang setiap 2 minggu flek, yang menunjukkan tanda-tanda kehamilan, Tuhan tidak bisa memecahkannya itu? Oh, sungguh sangat kecil dan bodohlah saya. Saya bawa ini semua ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa, dan saya percaya Tuhan, seperti Engkau memberikan keajaiban di dalam tulisan Alkitab, seperti yang Engkau telah berikan janji-janji kepada bangsa Israel atau kepada siapa saja. Saat ini Tuhan, Engkau berfirman melalui Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya serahkan Tuhan. Dan saya percaya Engkau akan menyelesaikan permasalahan saya. Engkau akan menjawab doa-doa saya. Dan memang saudara, pada saatnya anak saya lahir, dan sesuai dengan harapan yang saya sampaikan kepada Tuhan, seorang orang laki-laki, dan saya beri nama Daniel. Dan yang menggembirakan, saat ini Daniel sudah tumbuh besar, dan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah Tuhan, pakailah dia sebagai alatmu. Saat ini dia melayani di dalam gereja Tuhan. Kiranya cerita ini boleh menjadi satu inspirasi bagi kita. Tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang memelihara kita, dan tangan Tuhan yang akan menyelamat kita. Terpujilah nama Tuhan, jadilah kehendaknya, dipermuliakanlah kiranya namanya. Haleluya, saya bawa di dalam nama Tuhan. Amin.